bahwa dalam agama kita, agama Islam itu komponen utamanya ada 3. Ini tentu dalam dalam konteks dialog ya Bapak boleh berbeda, boleh punya pendapat lain. Tapi untuk memudahkan, mensimplifikasi, kita sebutlah bahwa komponen Islam ada 3. Pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Akidah ini kita mendiskusikan sesuatu yang tidak dapat diindra. Kita mempercayai banyak hal, dan yang kita percayai itu ada yang memang terlihat atau bisa disentuh atau bisa dirasakan. Kita percaya ada matahari, percaya ada pohon karena kita bisa melihat. Nah, akidah itu kita mempercayai hal-hal yang tidak bisa kita indra. Kita percaya ada Tuhan, kita percaya Tuhannya bernama Allah, kita percaya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai sosok manusia itu bisa dibuktikan secara empiris, keturunannya banyak. Tapi beliau sebagai nabi itu iman. Karena Abu Lahab melihat nabi, berbicara dengan nabi, bahkan pernah besanan dengan nabi. Tapi kemudian tidak percaya bahwa beliau adalah nabi. Surga juga demikian, neraka juga demikian, malaikat, jin, tidak ada satupun orang yang pernah melihat malaikat dalam bentuk asli, ya kecuali nabi tentunya. Kalau di YouTube ada video tentang penampakan malaikat, saya yakin itu bukan. Kadang-kadang kunang-kunang lewat lalu pas ada kamera hidup ya disangka malaikat, padahal kunang-kunang. Atau jangan-jangan malaikat itu kunang-kunang, enggak gitu juga Pak ya. Nah, komponen yang pertama atau akidah ini kita sangat mungkin untuk berbeda dan pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena ketika Bapak ingin mengkaji tentang Allah, lalu ada orang lain yang ingin mengkaji tentang Allah, itu Bapak dan orang lain itu sama-sama gak pernah melihat Allah, sama-sama tidak pernah mendengar Allah. Terus gimana ya, kita cuma menafsirkan apa yang ada dalam teks. Ini masih pengantar Pak ya. Jadi Al-Qur'annya bisa kita baca, semuanya membaca Al-Qur'an yang sama, tetapi pemahaman kita terhadap teks Al-Quran itu boleh berbeda. Nah ini yang mengakibatkan ketika kita mendiskusikan aspek akidah akan ada banyak pendapat. Surga misalnya, nanti ada yang saya nggak tahu dalam konteks diskusi, ada aja yang bertanya, Ustadz surga itu yang akan kita tempati itu sama dengan surga Nabi Adam atau belum, atau bukan gitu. Karena surga sudah ada, Nabi Adam dulu tinggalnya di surga gitu. Tapi kemudian nanti kiamat hancur atau enggak? Nah, nanti ada yang pendapat hancur. Ayatnya bilang kullu syai'in halikun illa wajha. Segalanya akan hancur kecuali Allah, zat Allah. Ada yang bilang iya, hancur semuanya kecuali yang dikecualikan gitu kira-kira. Lah surga termasuk yang dikecualikan. Lah pertanyaannya, tahu dari mana dikecualikan? Nanti diskusi lagi. Kalau gitu surga yang kita tempati berbeda dengan surga Nabi Adam. Capek-capek dibikin, dihancurin. Oh dibikin lagi gitu. Ada yang bilang enggak, surganya sama dan enggak hancur gitu. Oh nanti kalau saya masuk surga tiba-tiba lagi jalan-jalan ketemu pohon saya makan, saya diusir. Nah kayak gitu tuh ada. Bapak dan Ibu sekalian, ketika masalah akidah kita mendiskusikan hal-hal yang tidak empiris, maka kita mendiskusikan sesuatu yang kita nggak ngelihat sendiri, kita nggak dengar sendiri. Maka kebenaran pendapat kita ya kebenaran kan ijtihadi. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, semua orang yang berijtihad
Ketika dia benar dapat 2 pahala, ketika salah dapat 1 pahala. Yang penting ijtihad. Sama kayak dokter lah, kalau sudah melakukan tindakan medis mau berhasil ya alhamdulillah, kalau pasiennya tidak sembuh ya tetap dimaklumi karena memang sudah berusaha. Beda kalau nggak berusaha. Nah, baik. Komponen atau aspek akidah ini kita akan selalu berbeda dan pasti berbeda karena kita sama-sama bukan orang yang pernah melihat, mendengar, merasakan hal-hal yang kita diskusikan tersebut. Lalu banyak orang yang masih mempertanyakan kenapa, tapi yang dikenapakan itu adalah Tuhan. Misalnya ditanya kenapa sih Allah menciptakan iblis? Coba kalau Allah nggak menciptakan iblis, kita masih di surga. Nggak capek mikirin macet, nggak capek mikirin MBG, nggak capek mikirin ini itu misalnya. Lalu kita bertanya pada orang, pada kiai, pada ustazah kenapa ada iblis itu? Nah, jawaban yang diberikan adalah hasil ijtihad dari yang ditanya. Dan yang ditanya itu bukan Tuhan langsung. Jadi jawabannya belum tentu benar, belum tentu salah. Misalnya begini, Bapak hari ini pakai baju batik warna biru misalnya. Lalu ada orang nanya ke saya, Ustadz kenapa Bapak itu pakai baju batik warna biru? Jawabannya, ya mungkin dia suka warna biru, itu ijtihad saya. Atau ada yang bilang, enggak itu karena memang dia baju yang digantungan ya batik itu, jadi dipakai apa yang ada di gantungan. Ada yang juga yang bilang sebenarnya dia nanti udah janjian habis ini mau jalan-jalan dengan teman-temannya untuk ke acara kondangan dan dress code-nya batik warna biru. Sekarang mana jawaban 3 ini yang benar? Ya kalau mau tahu yang benar ya tanya langsung yang pakai baju, Pak, bukan tanya orang lain. Misalnya hari ini saya pakai baju kokoh warna biru, Bapak lalu ijtihad, kenapa baju kokoh warna biru? Oh karena suka warna biru. Ada yang bilang enggak, emang itu bajunya yang digantung, buktinya kemarin di pengajian masjid yang satu bajunya sama. Ada yang bilang enggak, itu mah apa begitu. Nah selama Bapak tidak bertanya langsung pada yang pakai baju, jawabannya pasti beragam dan belum tentu benar. Walaupun bisa jadi benar juga. Karena itu dalam Al-Quran disebut la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa melakukan ini, tapi kita yang ditanya. Ditanya itu artinya dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang terkait akidah ini kalau beda pendapat, ya kita tinggal pilih pendapat yang ada. Jangan khawatir kalau nanti kalau saya beda pendapat dengan dia saya dianggap kafir. Enggak, kafir karena berbeda dengan orang tidak masalah. Kafir berbeda dengan Allah itu yang masalah. Balik lagi, maka aspek yang pertama atau komponen yang pertama, masalah akidah, akan sangat mungkin kita berbeda pendapat. Sangat mungkin. Jadi kalau Bapak nanti punya waktu yang luang, lalu ikut pengajian-pengajian yang membahas akidah dan membahas ilmu kalam, itu biasanya yang pertama yang diajarkan satu pendapat. Nah ini rada aman kita nih. Nanti kalau sudah lebih lama lagi yang diajarkan pendapat-pendapat yang ada pada satu tema, dan saat itulah sebagian orang mulai ini yang benar yang mana sih, kata Ustadz Anu begini gitu. Kata Ustadz yang ini begitu. Maka ketika kita mendiskusikan hal akidah, kita tinggal pilih pendapat yang ada, dan semua pendapat itu hasil pemikiran manusia, bisa benar bisa salah. Cuma apresiasi agama adalah kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tinggal dipilih aja. Dan mana yang paling benar? Allah tuh mendengar dengan zat atau dengan sifat? Kalau kita kan mendengar dengan zat, ada telinga. Kalau Allah ada zat, telinga, ada tangan, berarti Allah tersusun dari jadi bingung lagi kayak gini. Nah pertanyaannya, ngapain mikirin Tuhan? Yang banyak masalah di kita belum selesai, kita udah mikirin Tuhan, kira-kira begitu. Mirip kayak Bapak misalnya lo tahu di Filipina tuh PSSI-nya bermasalah,
yang urus timnasnya bermasalah, kan kita juga nggak mikirin, bukan urusan kita. Atau misalnya di Zimbabwe sana nilai uangnya tidak bernilai sama sekali misalnya, ya itu bukan urusan kita lah. Lalu ada orang yang datang dengan gagahnya bilang Tuhan begini sifatnya, kalau nggak begini kamu kufur. Nah kayak gitu tuh. Nanti ada yang begitu, ada. Terus gimana kita sikapnya? Ya tinggal pilih pendapat Pak. Jangan khawatir, selama itu ijtihad manusia, berpotensi salah dan benar. Baik, yang kedua adalah syariat. Ini ritual, kita sebut sederhananya adalah ritual. Cara sholat, cara baca Quran, ini hurufnya gimana, kalau nun mati ketemu ba gimana gitu. Nanti cara ihram umroh bagaimana gitu. Dan yang ketiga akhlak. Akhlak ini penting Pak. Salah satu manfaat kita memiliki agama adalah kita punya seperangkat akhlak yang dirumuskan oleh agama dengan sangat detail dan lengkap, sehingga siapapun kita, apapun profesinya, kita bisa menjadi orang baik. Karena kalau orang itu pinter saja tapi tidak berakhlak, wah bahaya. Orang yang bodoh kalau melanggar aturan itu yang rugi sedikit loh. Ini ada orang bodoh mencuri kayu, ya paling kayu satu gelondongan. Tapi kalau orang pintar mencuri kayu itu bukan satu gelondongan, satu hutan digunduli. Orang bodoh mencuri bebek paling 1-2 bebek. Tapi kalau orang pintar mencuri bebek, bikin aturan, dikorupsi, uang korupsinya setara ratusan ribu bebek. Padahal dia nggak makan bebek kadang-kadang, karena dia pintar. Nah orang-orang pintar ini perlu diberikan agama, sehingga kepintarannya akan membawa manfaat bukan membawa kerusakan. Nah baik, ini 3 komponen terkait agama Islam. Akidah, yaitu hal-hal yang terkait goib yang tidak bisa diindra. Lalu syariat ini kelihatan, cara sholat kita, cara baca Quran kita. Kemudian akhlak itu sifat yang muncul dalam keseharian kita.